Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikumnya untuk penyajian data dan visualisasi. Kemudian nanti akan tugasnya juga ya, tapi nanti tugasnya mungkin akan saya lebih tidak harus H+2, tapi nanti sesuai kesepakatannya saja gitu. Kemudian, kemarin sudah bisa melakukan untuk yang distribusi frekuensi. Nah, sekarang nanti akan melakukan bagaimana caranya untuk melakukan visualisasi dengan grafik. Nah, jadi silahkan dibuka data yang di praktikum 1. Kemarin itu ini, jadi bisa langsung dibuka. Kemudian ada beberapa cara untuk bisa menampilkan grafik. Yang pertama itu kita bisa klik graph, kemudian chart builder. Boleh di sini, boleh yang di sini ya, kita terserah, sama saja. Menjadi graph chart builder nanti akan muncul seperti ini, tinggal akan dilakukan visualisasi, nanti bisa dipilih. Misalkan di sini terus contohnya adalah kita melakukan visualisasi dengan diagram batang. Diagram batang, nah ini kita nanti bisa pilih yang diagram batangnya, kemudian kita pilih salah satu variabelnya untuk yang sumbu horizontal. Nah, ini misalkan ini kita pilih yang ini atau yang ini aja deh, yang ini. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Nah, ini nanti akan otomatis di sini itu adalah count-nya. Nah, ini bisa diganti apakah mau count itu frekuensi ataukah mau percentage. Nah, ini kita apply, nanti akan membentuk percentage, ataukah mau yang kumulatif. Gitu. Nanti akan, nah ini kita bisa ganti seperti ini. Nah, ini kita bisa ganti sebagai histogram kah, ataukah dia bisa otomatis mengganti sendiri ya, dia jadi histogram, atau kita bisa misalkan mau yang jenis anggota seperti ini, jadi ada keterangannya. Kemudian atau yang seperti ini. Nah, ini bisa langsung di ini harusnya begini. Nah, ini bisa langsung di OK. Hasilnya nanti akan muncul di sini. Kalau yang count, misalkan graph chart builder, yang ini akan otomatis jadi histogram. Nah, kita bisa ganti misalkan jadi kumulatifkan atau percentage. Nah, bisa kita apply ini yang percentage atau kumulatifkan, nanti akan menjadi diagram seperti ini, diagram garis. Jadi bisa terserah mau apa yang akan ditampilkan, itu nanti akan menyesuaikan. Nah, kita juga bisa selain yang bar tadi, yang histogram sudah bisa ya langsung otomatis. Misalkan ini jadi otomatis bisa jadi histogram seperti ini. Nah, ini, nah nanti histogramnya adalah seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuatnya menjadi line
misalkan ingin membuatnya jadi line seperti ini. Di jumlah denda misalkan nama pinjaman. Nah, ini nanti bisa langsung kita apply di sini dan nanti akan muncul seperti ini nama pinjaman. Tapi karena ini sebenarnya kan dia datanya bukan berurutan sih ya, jadi tidak perlu pakai garis. Kalau datanya time series atau datanya yang kayak berurutan atau continue gitu, lebih baik menggunakan yang grafik garis seperti ini. Tapi kalau yang datanya itu memang discrete satu-satu, kita bisa pakai yang diagram batang saja. Nah, kemudian ini kita juga bisa pakai yang pie chart. Ini pie chart. Nah, misalkan percentage itu kita mau lihat yang jenis kelamin misal. Nah, ini kita bisa lihat percentage-nya. Apply. Nanti akan muncul di sini. Ini kalau tidak kelihatan berapa persennya, bisa di set harusnya. Nah, ini bisa dipilih sih, ini yang mana. Nah, ini bisa dicoba. Nanti akan munculnya seperti apa, dia terlalu berbeda jauh. Tuh. Nah, ini kalau misalkan diganti juga sama ya, dia akan muncul seperti ini. Tuh kalau yang pie chart. Kemudian kita juga bisa scatter plot, misalkan antara lama peminjaman atau jumlah keterlambatan dengan jumlah denda. Ini saya pilih dulu, ini jumlah keterlambatan, kemudian yang di Y-nya itu jumlah denda. Misal ini berdasarkan value jadi angkanya, kita bisa langsung pilih. Nah, ini scatter plotnya seperti ini, dia bentuk garis lurus. Atau misalkan kita ingin mencari tahu hubungan antara nama pinjaman dengan jumlah denda, juga bisa. Nah, ini scatter plotnya adalah seperti ini. Jadi bisa dipilih sendiri apa yang akan dilihat, apakah berdasarkan mean, value, median, ataupun yang lain. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan hari Selasa tentang menggunakan mean, median, dan lain-lain. Kemudian histogram juga kita bisa menggunakan dari yang sini ya. Kalau yang tadi yang dari bar itu otomatis, atau kita bisa tarik dari sini. Ini kita bisa tampilkan grafik normalnya. Nanti akan ada distribusi normal itu apa. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi kalau seperti ini berarti dia tidak normal distribusinya, dia menceng sebenarnya, karena yang paling tinggi ada di sini. Nanti juga akan saya jelaskan terkait hal ini. Kemudian kita juga bisa membuat polygon seperti ini ya, misalkan ini bisa diganti juga, apakah dalam bentuk count ataukah mau histogram, atau misalkan kita ganti crown, hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Atau kalau diganti jadi yang histogram, ini histogram, nanti hasilnya adalah polygon seperti ini. Jadi bisa dilihat bedanya, bisa diinterpretasikan sesuai yang ada di video yang satunya lagi ya. Jadi bisa kalian interpretasikan masing-masing itu seperti apa. Kemudian cara yang lain jadi udah untuk yang red.
untuk yang histogram tadi bisa digunakan untuk yang data scale ya. Kalau data yang tidak scale itu dia biasanya tidak mau kalau histogram. Nah, kita juga bisa men-setting jumlah kelas di histogramnya. Jadi yang di tadi, misalkan yang ini, kita pakai atau jumlah keterangan. Peminjaman. Nah, di sini kita pilih set parameter, kemudian akan muncul pilihan, kemudian di bagian bin size diisi dengan number of interval yang diinginkan. Nah, di sini. Nah, ini misalkan saya ingin intervalnya ini tadi yang apa ya? Saya lihat dulu datanya. Kita coba yang lama peminjaman aja, yang agak itu ya, agak bervariasi. Ini lama peminjaman, set parameter. Nah, di sini diganti misalkan saya ingin 5 gitu intervalnya. Continue, apply. Oh sorry, tadi belum diganti. Ini harusnya yang ini. Set parameter. Nah, seperti ini. Jadi berbeda dengan yang tadi yang ini. Ya, di sini memang sudah dibentuk kelasnya ada 5 gitu. Saya bentuk ada kelasnya 5. Kemudian kalau misalkan mau dibentuk 3, jadi nanti ditulis aja intervalnya 3 seperti itu. Kemudian cara lain buat histogram tuh kita bisa menggunakan analyze, descriptive statistic, kemudian explore. Analyze, descriptive statistic, kemudian explore. Nah, di sini misalkan yang ini. Kemudian di sini ada statistik, ini nanti saja jadi di otomatis. Nah, di sini di namanya di explore. Nah, kita selain bisa menggunakan tabel distribusi, penyajian data yang lain juga bisa menggunakan stem leaf. Nah, ini coba nanti akan saya tunjukkan. Kemudian kita bisa menggunakan histogram. Jadi di sini kita klik di plotnya. Nah, kita tampilkan yang plot saja, kemudian di OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil dari histogram yang dari analyze, descriptive statistic, explore tadi. Nah, histogramnya adalah seperti ini. Kemudian yang tadi yang stem leaf, itu stem leaf itu seperti daun dan batang ya. Jadi ini tergantung datanya gitu kan. Misalkan datanya yang ini tadi datanya apa ya, jumlah peminjaman kan ini berarti ya, karena ini ada yang 2, coba saya tunjukkan kalau dia ada yang 2. Ini yang lama pinjam. Ini option. Oke. Nah, di oke. Ini hasil histogramnya lama pinjaman. Kemudian yang stem leaf-nya jadi seperti ini. Jadi di sini kita memisahkan antara 1 kemudian 2. Ini kan ada 15 ya, 15 itu berarti dia di sini 1, 5. Kemudian 20 itu 2, 0. 8 berarti karena dia depannya tidak ada, berarti dia masuk ke sini 0, 8. Kemudian 21 itu 2, 1. Kemudian 10, 1, 0. Nah, 32 yang ini tuh masuk di sini 3, 2. Tapi dia diurutkan ya. Jadi kalau ini kan masih belum urut datanya. Nah, dia diurutkan dulu. Kemudian dipisah antara digit yang satu dengan digit yang lain. Nah, kemudian frekuensinya ada berapa yang dari awalannya 0 atau yang dia 1 digit. Kalau yang 8, 9 itu kan masuknya ke 1 digit, itu ada 6 frekuensinya.
Kemudian ada berapa yang frekuensinya itu awalnya 1 sampai 0 sampai 4. Jadi yang belakangnya 0 sampai 4, 10, 11, 12, 13 itu masuknya di sini. Kemudian kalau yang 15, 16, 17, 18, 19 itu masuknya ke yang di sini. Jadi ini 15 itu 15, 15 juga dari 15, 18 juga dari 18 dan seterusnya. Itu kita bisa menggunakan stem leaf seperti ini. Itu kita bisa melakukan penyajian datanya seperti itu. Ini tadi sudah. Nah, jadi itu untuk melakukan visualisasi itu cukup mudah, tidak terlalu sulit. Kalau di SPSS kalian tinggal drag, pilih datanya yang mana, terus maunya apakah frekuensi kumulatif ataupun yang lain, ada di situ semua pilihannya, nanti tinggal dipilih. Nah, nanti bisa langsung hasilnya ditampilkan. Satu lagi, histogram juga kita bisa lakukan dengan cara yang lain lagi, yaitu kita mengubah menjadi distribusi frekuensi berkelompok. Nah, caranya itu kita klik transform, kemudian record into different variable. Di sini transform record into different variable. Jadi misalkan saya pilih yang nama pinjaman ya, nama pinjaman. Jadi kita membuat menjadi kelas distribusi frekuensi berkelompok. Tuh. Kemudian di sini misalkan kelas lama pinjam. Misalkan seperti ini. Kemudian kita pilih old and new value. Nah, misalkan mau dibikin jadi berapa range-nya gitu. Nah, misalkan di sini range-nya kita cari dari 1 sampai 5. Kemudian kita masukkan nilai tengahnya. Jadi kita harus tahu dulu nilai tengahnya itu apa saja. Jadi harus dilihat dulu dari datanya ya. Lihat dulu dari datanya. Di sini itu nilai tengahnya itu berapa? Misalkan di sini 1 sampai 5 kayaknya tidak ada ya. Kita biar sama pakai yang nilai keterlambatan saja. Ini jumlah keterlambatan. Ini 1 sampai 5, di sini itu 3. Jadi kan karena dia intervalnya 1 sampai 5, titik tengahnya berarti kan 3. Kalau misalkan kita bikin 1 sampai 7, berarti titik tengahnya adalah 3,5 seperti itu. Nah, ini kita add. Ini nanti akan membentuk intervalnya ya, yang batas atas, batas bawahnya itu tadi 1, batas atasnya itu 5, tengahnya adalah 3. Nah, misalkan kita bikin sama seperti ini, 6, 10, 8, kemudian 11, 15, ini 13, kemudian 16, 20, 18, kemudian 21 sampai 25, ini 23. Kalau sudah semuanya, kita bisa klik continue.
Dan jangan lupa ini diklik change supaya ini berubah, kemudian kita bisa oke. Nah, setelah oke, nanti akan muncul variabel baru di sini namanya kelas telat yang tadi sudah kita buat. Nah, kemudian kita bisa rubah, kalau ingin merubah desimalnya, kita klik di variabel di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan di sini yang value label itu tadi kan titik tengahnya, jadi 3 itu ketiga itu dia 1 sampai 5, kemudian berapa tadi 8 itu 6 sampai 10 13 kemudian 18 lagi 28. Oke, nanti di sini akan berubah jadi seperti ini. Ini akan kita buat sebagai itu ya, apa namanya, distribusi berkelompoknya. Kemudian kita bisa pilih histogram, yaitu dengan klik graph. Nah, bisa juga dengan legasi dialog ini histogram. Nah, ini bisa pilih juga langsung dari sini, juga bisa selain pakai chart builder tadi. Ini histogram, dan kita pilih yang kelas keterlambatan di sini yang di variabel. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, nanti akan membentuk kelas seperti ini, jadi distribusi berkelompoknya seperti ini. Seperti itu. Atau misalkan tadi yang pakai legasi dialog, misalkan kita mau pakai yang lain. Nah, ini kita bisa pilih. Nah, ini yang mana? Misalkan nanti bisa ditaruh mana di kategori aksis. Nah, kita bisa tambahkan di sini titelnya apa, kemudian ini bisa dicek, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi terserah mau pakai yang mana saja boleh, sama saja hasilnya. Yang penting adalah kalian bisa membedakan masing-masing visualisasi dan bisa melakukan interpretasi dari setiap visualisasinya. Jadi kalau di sini kan yang terlambatnya 1 hari itu adalah ada 3 orang, kemudian yang terlambatnya sampai 26 hari itu ada 1 orang, dan seterusnya. Jadi kita bisa melakukan interpretasi masing-masing dari setiap visualisasi data. Oke, kemudian nanti bisa dilakukan tugasnya ya. Tugasnya nanti pengumpulannya akan didiskusikan. Kemudian ini pakai data yang hasil kuesioner, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk mengimport dari data kuesionernya ke